Anda ditunjuk oleh Presiden sebagai PLT Menteri ISDM. Ya, betul. Apakah pada tahun yang sama Anda menjabat sebagai Direktur PT Toba Sejahtera? Tidak. Lalu sebagai apa Anda di tahun 2016 menjabat Nggak sebagai ada, saya kan udah bilang tadi. Anda nggak nyimak. Saya menyimak, Ya tolong udah. jelaskan kepada Kenapa ditanya lagi? Undur diri sebagai komisaris. Jadi harus bersih. Oke. Yang ketiga, terkait riset. Sebelumnya tadi saudara saksi menjelaskan bahwa Anda diberitahu oleh staf media Anda. Dan berdasarkan BAP, staf media Anda melakukan analisis. Lalu analisis apa yang disampaikan oleh staf Anda kepada saudara saksi? Ya, seingat saya disampaikan bahwa apa konteks daripada YouTube itu adalah fitnah kesimpulannya dan tuduhan karena tidak ada basis datanya. Dari saya belajar bekerja dan semua anak-anak buah saya beritahu kita berbuat sesuatu basisnya data, fakta. Jadi jangan kita ngarang. Jadi kalau masuk asumsi-asumsi itu sudah tuduhan. Itu yang saya tidak mau. Baik. Apakah staf media Anda menyampaikan hasil riset dari yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam hasil analisis itu? Ya, tapi tidak disampaikan. Saya selalu tanya, ada basis datanya enggak? Tidak ada. Masih? Baik, cukup majelis. Ya. Mic-nya mana? Supaya tidak lemah lagi suaranya. Keras yang mulia. Tadi saya sangat mengapresiasi dari awal bahkan saudara saksi datang ke sini bahwa saya mengambil keputusan apapun berbasiskan fakta, berbasiskan punya integritas dan yang lain-lain. Nah, bahkan tadi sempat saya tanyakan, jika memang ada perubahan informasi saat ini, Anda yang mengkoreksi kesimpulan awal Anda saat ini, Anda bersedia untuk mengkoreksinya. Kalau itu memang faktanya. Demikian benar? Ya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tadi berkali-kali kami bertanya terkait dengan adanya perjanjian bisnis antara perusahaan saudara yang dikendalikan oleh direksi bawahan-bawahan saudara dengan entitas asing, dalam hal ini di Derewo, Papua. Nah, pertanyaan saya, karena Anda tadi bilang tidak tahu, kemudian setelah ditunjukkan tadi dokumen-dokumen juga tidak tahu, apakah saudara masih berkeyakinan bahwa apa yang dibicarakan oleh Haris dan Fathia atau yang ditulis oleh koalisi masyarakat sipil ini sebagai sesuatu yang tidak benar? Ya, tidak benar. Yakin, hakul yakin tidak benar. Sampai kemudian kalau saya sampaikan di hadapan saudara buktinya dengan terjemahan tertulis termasuk perjanjian-perjanjiannya, apakah saudara masih menyangkalnya? Ya, kan harus diurut semua itu sampai kepada titik di mana mereka mengatakan kami tidak mau ikut di situ. Oke. Demikian dari saudara ya. Dari saya terima kasih. Sedikit ya. Ini untuk konfirmasi supaya saudara tetap berdiri. Saudara saksi di kakak Anda, saudara mengatakan. Coba mic ini yang lebih jelas. Coba, ya kasih itu kan bisa. Ya, saya pakai dua-dua yang mulia biar satu Indonesia dengar yang mulia. Ya, Yang jelas. saudara mengatakan bahwa saudara disampaikan video itu oleh staf saudara yang bernama Singgi tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana saudara Singgi tersebut menyampaikan video ini? Apakah sudah ada kesimpulan bahwa ini tuduhan tidak benar atau kemudian kesimpulan itu Anda buat sendiri? Apa tadi? Saudara menyampaikan bahwa saudara mendapatkan informasi video ini dari staf saudara, di briefing seperti itu ya? Ya. Betul tidak? Betul. Bagaimana staf saudara yang bernama Singgi itu membriefing saudara? Apakah staf tersebut sudah menyimpulkan bahwa ini ada tuduhan yang tidak benar terlebih dahulu, atau kemudian baru Anda menilai berdasarkan penilaian Anda pribadi? Saudara Singgi ini pembantu saya yang paten. Saudara saksi fokus kepada yang Saya mau jawab. langsung to the point Saya aja, jelaskan. saudara saksi. Anda kalau mau memberikan jawab itu supaya komprehensif, supaya Anda tahu. Yang memberikan briefing saya adalah saudara. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik.
Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah, Sobat Politik, kita baru saja menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik mengenai apa yang terjadi dalam sebuah persidangan. Apabila hal ini memang benar-benar sudah terjadi dalam persidangan Pak Luhut, maka saya rasa memang Pak Luhut harus bisa menerimanya, karena selama ini banyak sekali pandangan masyarakat yang menilai bahwa Raja Jawa dari Pak Luhut namanya kerap tercatat di berbagai pemberitaan, mulai dari berita tentang novel Baswedan hingga dugaan mengenai keterkaitan dengan kasus-kasus keuangan negara. Karena itu, kita dapat memastikan bahwa apabila nama beliau memang sudah benar-benar tercatat, wajar jika masyarakat merasa kecewa apabila penegak hukum tidak berlaku adil dalam melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Sebagai mantan purnawirawan TNI yang memiliki kualitas yang dikenal gagah, harusnya beliau berani mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dilakukan. Tidak perlu takut untuk dihukum maupun hadir di pengadilan, dan juga tidak perlu menggertak para hakim hanya karena sebuah jabatan. Nah, Sobat Politik, bila mana persidangan ini benar-benar berjalan objektif, tentunya tindakan ini bukan hanya menyasar Luhut Panjaitan saja, tetapi juga harus dilakukan kepada Sang Raja Jawa. Mengapa demikian? Karena masyarakat meyakini bahwa kedua tokoh ini sangat akrab dalam melakukan berbagai kebijakan yang dinilai kontroversial yang seharusnya tidak boleh dicontoh oleh kalangan masyarakat luas. Berdasarkan berbagai kasus yang beredar di media, muncul desakan agar Pak Luhut dan Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Namun sepertinya belum pernah kali kita lihat tugas KPK ini benar-benar berjalan maksimal untuk memeriksa kedua beliau. Bila mana pemeriksaan itu dilakukan dan terbukti, maka tentu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, apabila isu tersebut hanya sebuah hoaks, maka sumber beritanya yang harus diselidiki agar jelas dari mana asalnya tuduhan tersebut. Bagaimanapun, masyarakat ingin membersihkan nama-nama para pejabat kita, dan publik ingin tahu siapa saja sebenarnya yang terlibat dalam kerugian uang negara. Sudah sangat jelas saat ini negara kita mengalami banyak kekurangan, dan hal itu dinilai akibat segelintir orang yang rakus akan kekuasaan jabatan serta kekayaan untuk pribadi mereka sendiri. Masyarakat saat ini tidak bodoh dalam menilai apa yang dilakukan oleh para pejabat. Masyarakat bisa melihat apa saja yang namanya terseret atau yang benar-benar melakukan tindakan merugikan di bangsa Republik Indonesia. Ini hanya saja terkadang masyarakat tidak mampu berbuat banyak selain melakukan aksi demo massa. Tentu saja, bila mana seorang pejabat atau seorang pemimpin tidak ingin masyarakat melakukan tindakan-tindakan massa seperti itu, maka lakukanlah ketegasan hukum yang seadil-adilnya. Tegakkan hukum secara tegas supaya masyarakat tidak lagi khawatir dengan nasib bangsa Republik Indonesia ke depannya. Teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah, di sini teman kita Gunawan memberikan tanggapannya. Dalam persidangan siapapun udah hadir merasakan dirinya bukan seorang raja atau seorang panglima, pengadilan hukum harus dihargai. Nah, teman-teman, di sini teman kita Abdullah juga memberikan tanggapannya. Yang melawan hukum harus dihukum setimpal tanpa kecuali, apabila terbukti korupsi harus disita. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Rus juga memberikan tanggapannya. KPK yang sekarang sebaiknya diganti harus dari usulan Presiden Prabowo. Nah, teman-teman, di sini teman kita Nabila juga memberikan tanggapannya. Ayo kita kompak memberantas koruptor ulung rakyat se-Indonesia.
Di sini teman kita Jenius memberikan tanggapannya. Ya, begitu jawabannya karena sementara. Jangan sombong ketika menjabat. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Hairudin juga memberikan tanggapannya. Hakim debat atas jabatan hakim berani membentak Luhut. Setuju Luhut harus diberi wawasan dan peringatan. Nah, teman-teman di sini teman kita Sugirta juga memberikan tanggapannya. Luhut harus diperiksa sampai tuntas. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Elizabeth juga memberikan tanggapannya. Hukum mati LBS kalau terbukti bersalah di berbagai kasus. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Syaki juga memberikan tanggapannya. Mulyono dan Opung bagai raja dan patih keduanya sepasang pejabat yang membuat kebijakan yang ingin merugikan negara, rakus, harta, dan jabatan. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Masyutro juga memberikan tanggapannya. Semoga Yang Maha Adil akan mengadili juga. Caranya semoga ini akan lebih baik. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Doji juga memberikan tanggapannya. Manusia rakus akan dibiarkan napasnya sebelum habis nafasnya. Nah, teman-teman kita lanjut. Di sini teman kita Jones juga memberikan tanggapannya. Hakim dan jaksa harus kompak menjunjung kebenaran di negeri ini. Itu harapan rakyat. Nah, teman-teman kita lanjut. Kita Abdul juga memberikan tanggapannya. Pak Hakim, tugasmu tanggung jawab di dunia dan akhirat. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Aisyah juga memberikan tanggapannya. Yang salah tunjukkan yang salah, yang benar tunjukkan yang benar. Selamat berjuang dan adili hukum. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.